stay with it. Film berawal dengan sekelompok teroris yang sedang membawa tawanan yang merupakan warga Amerika. Para tawanan dikumpulkan di tanah lapang untuk dieksekusi. Aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk balas dendam sekaligus menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia. Dari kejauhan, tim sniper elit sudah bersiap di posisi pengintaian, sementara kolonel yang berada di markas mengawasi jalannya misi melalui kamera drone. They're cleared hot. Tugas utama para sniper adalah menghabisi para teroris dan menyelamatkan tawanan. Miller yang memimpin misi itu menunggu perintah dari kolonel untuk menembak. Tak disangka, pimpinan teroris malah menyuruh anak kecil untuk mengeksekusi salah satu tawanan. Melihat situasi yang semakin genting, kolonel akhirnya memberi izin untuk melakukan serangan. Ia bahkan mengirimkan drone dan helikopter Apache untuk memberikan dukungan udara. You are cleared hot. Again, we are cleared hot. Kemudian Miller memerintahkan Brandon yang posisinya lebih baik untuk menembak bocah tersebut. Tapi Brandon nggak tega dan ragu-ragu untuk menembak, meskipun Miller dan timnya menyuruh Brandon segera melepaskan tembakan sebelum tawanan terbunuh. Rampage, take the shot. Take the shot, man. Milk the motherfucker. Entah apa yang ada di pikiran Brandon, ia masih bimbang dan tidak mengambil tindakan. Miller sangat kesal dengan Brandon dan memerintahkan Squid yang menembak target. Akan tetapi tembakannya meleset sehingga posisi mereka pun ketahuan. Untung saja bantuan udara datang tepat waktu sehingga pertempuran pun tak bisa dihindari. Brandon mencoba menembak salah satu musuh yang berusaha kabur, tapi tembakannya justru meleset, hingga akhirnya helikopter berhasil menghancurkan mobil tersebut. Setelah misi selesai, terlihat raut wajah teman-teman Brandon sangat kesal, karena Brandon ragu-ragu menghabisi target, sehingga salah satu tawanan harus kehilangan nyawa. We're in the business of one time. You got it? Beberapa waktu kemudian, Brandon dan timnya terlihat nongkrong di sebuah kafe di Istanbul. Namun Brandon tidak menikmati liburannya karena masih kepikiran dengan misi sebelumnya. Salah satu temannya bahkan mengejeknya seperti seorang marinir junior yang belum mengerti cara bertempur. Mendengar itu, Brandon nampak tersinggung dan memilih pergi untuk menenangkan diri. Cavantes lalu datang menghampiri Brandon dan mencoba menghiburnya. Dia menyarankan agar Brandon tidak menggubris mulut si betina. Brandon mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan meminta Cavantes untuk pergi karena telah menghalangi pemandangan indah di hadapannya. Be a Marine. Ternyata, pandangan Brandon tertuju pada seorang wanita yang sedang menikmati es teh. Namun saat dia akan mendekatinya, si wanita itu justru pergi begitu saja. Karena penasaran, Brandon terus mengikutinya sampai mereka berdua berhenti di suatu tempat dan mereka pun saling kenalan. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria menaiki sebuah atap bangunan lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata yang dia bawa bukan alat pancing melainkan sebuah senjata dan orang yang dibidik adalah Brandon. Namun saat pria itu akan menembak, tiba-tiba beruntung Mayor Bidwell datang menghabisinya sebelum pria itu melepaskan tembakan. Bidwell kemudian menghubungi Brandon dan meminta untuk menemuinya di suatu lokasi yang aman. Side of the bridge. 20 minutes. Saat bertemu, Bidwell menjelaskan bahwa ada pihak dari Suriah yang mengincar nyawa Brandon dengan imbalan $150.000 bagi siapapun yang bisa membawa kepalanya. Meski kali ini berhasil selamat, Bidwell memperingatkan Brandon bahwa ancaman itu bisa datang kapan saja. Ternyata, Bidwell diberitahu Miller tentang keraguan-raguan Brandon dalam misi sebelumnya. Bidwell lalu menasihati Brandon agar mengesampingkan hati nuraninya ketika berada di medan perang. Sebab seorang marinir harus melaksanakan perintah dari atasan dan tidak boleh menunjukkan belas kasihan pada musuh. You gotta turn off the feeling side of your head. Back to work.
Kolonel kemudian mengumpulkan pasukannya di atas kapal. Kali ini mereka mendapat misi baru, yaitu menjaga jalur pipa gas yang membentang di wilayah Georgia. Pipa tersebut menghubungkan Laut Hitam menuju Eropa Timur, serta beberapa daerah lain yang sangat penting. Tak lama kemudian muncul seorang wanita bernama Robin yang sebelumnya sempat berbincang dengan Brandon. Siapa sangka ternyata dia adalah seorang agen koordinasi militer. Robin menjelaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan tentara Georgia yang dipimpin oleh Sergei Babayev. Misi utama tim Brandon adalah menghentikan aksi kelompok radikal asal Afghanistan dan Irak. Kelompok ini dipimpin oleh Rozan Kazakov yang diketahui sering melakukan aksi penyerangan dan menghancurkan infrastruktur pipa di lokasi yang strategis. Roshan Gazakov, trained by British SAS. Structure in strategic locations. Dan tugas utama tim Brandon adalah menghabisi pasukan Gazakov dan para snipernya dengan dibantu drone canggih yang dikendalikan dari markas militer Amerika di Turki. Setelah penjelasan misi selesai, Mayor Bidwell berpamitan kepada kolonel dan ia berharap operasi ini berjalan lancar. See you on the next one. Singkat cerita, Brandon dan timnya sudah tiba di Georgia. Robin lalu menjelaskan tentang misi hari ini. Para sniper akan melindungi rombongan bos kontraktor yang akan melakukan pertemuan dengan pemimpin daerah setempat. Let's eat dirt. Brandon dan timnya langsung beraksi dan mereka bersembunyi di lokasi yang strategis untuk mengamankan area. Tapi masalahnya pasukan Gazakov sudah lebih dulu menempati wilayah ini dan bersiap melakukan penyergapan, sehingga tim Brandon belum menemukan tanda-tanda keberadaan musuh. Dan ketika rombongan bos telah datang di lokasi, tiba-tiba Find me a fucking target. terjadi pertempuran sengit disertai duel sniper, namun sialnya Rojas tertembak oleh musuh. Rojas is hit. Sementara di markas, para petugas mendeteksi posisi musuh dan mereka langsung meluncurkan rudal untuk memusnahkan target. Make it rain. Brandon langsung berlari untuk menyelamatkan Rojas, tapi sayang nyawanya tidak bisa tertolong. Sementara itu Miller, Robin, dan Babayev segera menuju ke lokasi bekas ledakan, tetapi mereka tidak menemukan bukti kematian Gazakov. Yang mereka temukan hanyalah selongsong peluru anti-tank kaliber 14, di mana hal ini menandakan bahwa persenjataan musuh sama canggihnya dengan mereka. Brandon pun merasa heran, bagaimana mungkin musuh bisa mengetahui posisi mereka, bahkan Rojas yang terkenal ahli dalam bersembunyi justru harus kehilangan nyawa. Brandon mulai curiga kalau sebenarnya tim Babayev yang membocorkan titik koordinat mereka ke pihak musuh, karena hanya timnya saja yang mengalami korban, sedangkan dari tentara Georgia semuanya masih selamat. Terjadi pertengkaran antara Brandon dan Babayev sampai akhirnya dihentikan oleh Miller. You killed him. You are Marines. Act like it. Akibat dari masalah itu, Brandon dijatuhi hukuman dan dikirim ke lokasi terpencil untuk menjaga wilayah perbatasan, tepatnya di pegunungan Kaukasus. Sesampainya di pos jaga, bukannya disambut dengan kopi hangat atau gorengan, Brandon malah diajak baku hantam. Welcome you warmly to his country, bro. Setelah berhasil mengalahkan mereka, kemudian kita diperkenalkan dengan pemimpin pos jaga yang bernama Andre, nggak pakai Taulani. Ready for some action? Yeah. Ternyata Andre sudah tahu alasan Brandon dikirim ke tempat ini, yaitu karena perselisihan dengan Babayev. Mendengar hal itu, para tentara menertawakannya karena menganggap tindakan Brandon sebagai bentuk pembangkangan kepada atasan. Sebagai senior, Andre menyarankan Brandon agar jangan suudzon atau berprasangka buruk dan lebih baik mencari bukti yang jelas. Selesai ngopi, mereka kemudian melakukan patroli di sekitar area. Dari kejauhan, mereka melihat dua orang sedang mencuri perangkat satelit. Andre memerintahkan Brandon untuk menembak si pencuri, tapi Brandon menolak dan ingin menangkap mereka saja karena menurutnya mereka hanya pencuri biasa, bukan tentara pemberontak. Stop! Right there! Don't do it!
Namun ketika perempuan itu akan mengacungkan senjatanya, Andre langsung menembaknya dan menangkap pria tersebut. Welcome to the Wild Wild East. Malam harinya Andre bercerita tentang pengalaman militernya. Andre mengaku pernah merasakan hal yang sama seperti Brandon, yaitu mengalami keraguan ketika menembak target. Saat dia sedang bertugas menjadi pengamanan pasukan, ada anak kecil mendekati para tentara sambil membawa sesuatu di balik mantelnya. Seharusnya Andre menembak anak kecil itu, tapi rasa kemanusiaan Andre tidak menghabisinya karena ia mengira bocah itu hanya membawa makanan. Tapi ternyata bocah itu membawa sebuah bom sehingga menewaskan semua rekan-rekannya. It was a bomb. Andre mengatakan bahwa setiap sniper pasti akan merasakan keraguan saat menembak, tapi itu hanya boleh terjadi sekali seumur hidup. Sniper hesitated, but only once. Keesokan harinya, Andre dan Brandon kembali melakukan patroli. Dari obrolan mereka terungkap fakta. Ternyata Andre sebenarnya seorang tentara Rusia yang disewa untuk menjaga wilayah ini. Must commit. No hesitation. Sniper is what we are. Sementara itu, Sayid bersama seorang tentara sedang memasang ranjau untuk antisipasi jika pasukan Chechnya akan menyerbu pos jaga untuk membebaskan temannya yang disandra. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat ada pergerakan mencurigakan. Para tentara pun segera bersiap dengan perlengkapan tempurnya. Find a hide. I'll be here. Pertempuran dimulai ketika musuh berhasil menembak salah satu pengintai. Serangan itu pun langsung dibalas Brandon dengan tembakan tepat sasaran. Ternyata jumlah tentara musuh sangat banyak, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Karena kalah jumlah dan persenjataan musuh lebih komplit, membuat Brandon dan kawan-kawan semakin terdesak, dan satu persatu anak buah Andre harus tewas. Andre segera menekan tombol pemicu bom untuk menghabisi musuh yang berusaha memasuki area pos penjagaan. Sekarang yang tersisa hanyalah Brandon dan Andre yang masih bertahan dari gempuran musuh hingga pada akhirnya Andre harus tertangkap. Melihat Andre akan dieksekusi, tentu saja Brandon tak tinggal diam dan langsung melepaskan sebuah tembakan jitu. Tak disangka Sayid justru berkhianat dengan menunjukkan posisi Brandon, dan inilah yang terjadi. Si pencuri yang panik menjadikan Andre sebagai tameng dan lagi-lagi kita diperlihatkan skill Brandon. Kolonel yang memantau dari kamera drone, dia memerintahkan timnya untuk menarik Brandon kembali ke markas. We're done. Brandon berinisiatif ingin bertemu dengan Gazakov melalui perantara seorang pria yang kita sebut saja Amir, orang yang mengetahui banyak informasi tentang kelompok Gazakov. Awalnya Amir sempat memperingatkan Brandon bahwa misi ini sama saja dengan misi bunuh diri, tapi Brandon tak gentar sama sekali berhadapan langsung dengan Gazakov karena dia ingin mencari informasi bagaimana posisi timnya bisa ketahuan saat pertempuran di Georgia. Leave by sunup. Keesokan harinya, Brandon bersama Amir memulai perjalanan mendaki gunung dan lewati lembah seperti Ninja Hattori. Sepanjang perjalanan mereka terus diawasi oleh drone dari markas.
Beberapa jam kemudian dari kamera drone memperlihatkan adanya pergerakan banyak orang di sekitar Brandon dan Amir, yang artinya mereka sudah mendekati markas Gazakov. Dan benar saja tak lama setelah itu anak buah Gazakov menampakkan diri. Amir mengangkat tangannya sebagai tanda perdamaian dan menyerahkan potongan tubuh saudara Gazakov. Pihak musuh pun berterima kasih karena mereka bisa menguburnya secara layak. Brandon lalu bertanya secara baik-baik bagaimana mereka bisa mengetahui posisi para sniper di pertempuran kemarin. Mereka menjawab bahwa semua itu berkat bantuan dari Tuhan. Brandon sempat memperhatikan salah satu orang sedang menggunakan laptop. Ia menduga lewat perangkat itulah mereka bisa melacak keberadaan pasukan lawan. Brandon yang terus menekan dengan berbagai pertanyaan membuat Gazakov emosi. Dia lalu mengancam akan menghabisi mereka berdua jika tidak segera pergi. Kolonel yang memantau dari markas memerintahkan untuk meluncurkan roket agar bisa menghabisi Gazakov saat itu juga. Namun lagi-lagi mereka bisa mengetahui kedatangan drone yang melepaskan rudal sehingga pasukan musuh bisa lolos. Beruntungnya, Brandon dan Amir masih selamat dari ledakan. Singkat cerita, Brandon kembali tiba di markas. Dari hasil pertemuan dengan Gazakov, Brandon melaporkan bahwa pasukan lawan ternyata memiliki perlengkapan militer yang canggih. Tentu saja Robin tidak percaya bagaimana mereka bisa mendapatkan teknologi tersebut. Amir menduga bahwa alat itu bisa didapatkan dari pasar gelap. Dia juga menjelaskan jika alat tersebut bisa meretas sinyal drone sehingga dapat mengetahui koordinat pasukan Amerika dengan mudah. Namun tiba-tiba, Kolonel menghubungi Brandon dan juga Miller secara bersamaan. Kolonel marah karena misi Brandon menemui Gazakov tanpa sepengetahuan atasannya dan sangat beresiko. Dia menyuruh Brandon dan Miller segera menghabisi Gazakov jika mereka berdua tidak ingin dikirim ke Konoha. No, sir. Let's get back to work. Setelah itu, Brandon kembali bergabung dengan timnya di stasiun pipa gas dan disambut oleh sahabatnya yaitu Kavantes. Di waktu yang sama, para sniper dan tentara Georgia pergi ke sebuah desa yang diduga sebagai tempat persembunyian Gazakov. Sementara itu, pasukan Gazakov kembali mengaktifkan jaringan satelitnya. Dari sinilah akhirnya semua rahasia terbongkar bahwa pihak musuh dapat meretas sinyal drone ketika memasuki area mereka sehingga posisi semua tentara langsung ketahuan dengan jelas. Dengan keunggulan teknologi itu, Gazakov langsung menyerang para tentara Georgia untuk memancing keluar para sniper Amerika. Neither can I. Second story window. الجنوس 500 متر على ساعة. Gazakov juga menemukan posisi Miller yang jaraknya sangat jauh, tapi tembakannya meleset. Brandon dan Kavantes yang baru datang menyuruh temannya melepaskan rompi yang ada GPS-nya karena saat ini mereka masih terhubung dengan drone yang telah diretas musuh. Let's move! Setibanya di markas, mereka langsung kembali menyusun strategi. Berdasarkan informasi dari satelit, pasukan Gazakov terdeteksi akan menyerbu area Kabuleti. Mereka sepakat pergi ke sana untuk menghadapi pasukan musuh, dan kolonel memberi motivasi agar timnya membalas serangan dengan pembalasan yang lebih brutal. We're gonna hit them back. We're gonna hit them back hard. Tim Brandon kemudian meninggalkan wilayah Gaznab untuk menuju Kabuleti. Ternyata semua itu hanya jebakan. Gazakov memberi streaming informasi palsu akan menyerang Kabuleti, padahal sebenarnya dia akan menyerbu area Gaznab. Tapi saat di perjalanan Brandon curiga jika ini adalah taktik pengalihan karena area Gaznab menjadi sasaran empuk bagi pasukan musuh. Miller yang merasa pernyataan Brandon ada benarnya, dia langsung menyuruh rekan-rekannya untuk putar balik. Turn it around! Di saat yang sama, Gazakov yang telah mengetahui pasukan Brandon sudah pergi, dia mengerahkan pasukan untuk menyerbu wilayah Gaznab. Karena kalah jumlah, kolonel ikut membantu tentara Georgia untuk menahan gempuran musuh yang semakin brutal.
Di saat mereka terdesak, beruntung tim Brandon datang dan langsung membalas serangan musuh. Dengan kemampuan snipernya, tim Brandon mampu membantai tentara Gazakov tanpa ampun. Raise hell, boys. Snipers, find them. Di sini Brandon merasakan keberadaan Gazakov yang bersembunyi dan kali ini dia mematikan GPS-nya sehingga Gazakov tidak mengetahui posisi Brandon. Namun tiba-tiba tangan kanan Gazakov malah tewas ditembak Brandon yang bersembunyi di bebatuan. Gazakov kemudian mencari posisi yang strategis dan berhasil menembak Kavantes. Where are you? Brandon yang tak ingin sahabatnya terbunuh, dia terus mencari keberadaan Gazakov. Dengan skill dan pengalamannya di medan pertempuran, akhirnya Brandon berhasil mengheadshot Gazakov dengan sebuah tembakan tepat dan akurat. Setelah pertempuran selesai, Brandon dan teman-temannya nongkrong bareng di Istanbul untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Tak lama kolonel datang dan memberikan sebuah misi kepada tim Brandon untuk menghabisi para pejabat di Konoha yang malah asik joget-joget di atas penderitaan rakyat. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan konten ini, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.